Halo semua, aku Vian. Selamat datang di podcast mistis. Di mana di channel ini aku akan menceritakan kisah-kisah seram untuk menghibur kalian semua. Sebelum aku memulai kisah ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus akan menceritakan kisah-kisah seram untuk kalian. Di part sebelumnya, aku telah menceritakan pengalaman seramku saat aku masih kecil melihat sosok yang menyerupai ART-ku. Dan di video ini, aku akan menceritakan kisah dari sudut pandang si Mbak saat ia menceritakan kejadian-kejadian seram kepada ibuku. Dalam cerita ini, aku akan menamakan si Mbak dengan panggilan Mbak Eka. Tentu saja ini adalah nama samaran, bukan nama sebenarnya. Kisah ini diawali dengan Mbak Eka yang pertama kali datang ke rumah untuk menjadi asisten rumah tangga. Mbak Eka ini berasal dari kota A di daerah Jawa Tengah. Mbak Eka tergolong masih sangat muda, kira-kira berumur 18 tahun. Karena keluarga Mbak Eka yang kesulitan dalam keuangan, makanya Mbak Eka ingin sekali bekerja walaupun hanya menjadi asisten rumah tangga. Mungkin memang hanya itu pekerjaan yang bisa Mbak Eka lakukan, karena Mbak Eka ini hanya tamatan SD. Mbak Eka bercerita bahwa saat pertama kali ia masuk ke dalam rumahku, ia tidak merasakan hal-hal aneh atau hal-hal yang membuat Mbak Eka takut. Lalu ia berkenalan dengan kami yang ternyata Mbak Eka ini masih saudara jauh dari nenekku. Aku tidak ingat secara persis bagaimana sifat atau perangainya dia. Karena di situ aku masih berumur 7 tahun yang dimana aku masih agak susah untuk mengingatkan hal-hal kecil. Tapi yang ku tahu, Mbak Eka ini baik karena ia selalu sabar dengan sifatku yang nakal dan susah diatur. Setelah selesai berkenalan dengan kami dan menjelaskan apa-apa saja yang pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian ibuku mengantar Mbak Eka ke kamarnya yang ada di atas. Disinilah perasaan tidak mengenakan saat ibuku mengantar Mbak Eka ke kamarnya. Mbak Eka di situ merasa merinding dan agak takut. Ya, mungkin juga disebabkan oleh ruangan di atas yang kurang penerangan. Sebenarnya ruang keluarga di atas itu sudah sering sekali diganti lampunya. Tapi anehnya lampu yang sudah diganti hanya nyala beberapa hari dan kemudian mati kembali. Jadi lantai 2 ini sebenarnya jarang sekali dipakai oleh kami. Sekalinya ke atas hanya untuk menjemur baju atau menaruh barang-barang tidak terpakai. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan mengapa lantai 2 itu terasa sangat menyeramkan. Seminggu telah berlalu, Mbak Eka belum merasakan kejadian-kejadian aneh saat di atas. Hanya saja Mbak Eka sering sekali merinding saat setelah selesai sholat maghrib di kamarnya. Disinilah Mbak Eka akhirnya diteror oleh penunggu-penunggu yang ada di atas. Kejadian seram ini bermula saat Mbak Eka selesai mandi di pagi hari sekitar jam 5, yang dimana rutinitas pekerjaannya membuat sarapan untuk kedua orang tuaku yang akan bekerja di jam 7 pagi, dan juga dimana aku pergi sekolah di jam setengah 7 dengan beca antar jemputku. Saat Mbak Eka menyiapkan sarapan di dapur, samar-samar terdengar orang yang sedang mandi. Awalnya, Mbak Eka berpikir kalau sumber suara itu terdengar dari kamar mandi bawah. Tapi ia baru sadar kalau di jam segini kami semua belum bangun dari tidur kami. Dengan rasa penasaran, Mbak Eka mencoba mendengarkan sumber suara itu lagi dan ternyata suara orang mandi itu terdengar dari lantai atas. Mbak Eka panik bukan main. Karena gak mungkin ada orang mandi di atas karena tidak ada satu orang pun yang sudah bangun dan hanya Mbak Eka sendiri yang ada di situ. Dengan sedikit keberanian,
Mbak Eka berjalan ke atas untuk melihat sumber suara tersebut. Pikiran positif Mbak Eka pada saat itu, mungkin itu adalah suara tetangga mandi yang suaranya menembus tembok. Tapi setelah Mbak Eka sampai di atas dan berdiri di depan kamar mandi, suara orang mandi itu memang benar-benar berasal dari kamar mandi tepat di depannya. Dengan sekuat tenaga dan menahan rasa amat takut, Mbak Eka perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Saat pintu terbuka, ternyata kamar mandi itu kosong dan suara orang mandi pun berhenti. Mbak Eka merasa ngeri dengan kejadian yang baru saja dia alami. Ia langsung lari ke bawah, meninggalkan kamar mandi yang masih terbuka. Setelah ia sampai di dapur, dia mengucapkan istighfar berapa kali untuk menenangkan dirinya. Tidak ada 1 menit, suara orang mandi itu terdengar lagi di atas. Tapi kini tidak hanya suara orang mandi saja yang terdengar, tapi suara perempuan bersenandung juga terdengar di atas. Mbak Eka lari ketakutan ke arah kamar kami dan mengetuknya dengan keras. Kami kaget karena ada suara ketukan keras di luar pintu kamar kami. Dengan cepat, ibuku membuka pintu itu dan melihat si Mbak Eka terduduk lemas dengan sedikit air mata di pipinya. Ibuku berusaha menenangkan Mbak Eka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Aku melihat Mbak Eka masih terdiam dan sedikit menangis. Mbak Eka seperti enggan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Setelah beberapa saat dan kami semua sudah terbangun dari tidur kami, akhirnya Mbak Eka cerita ke ibuku apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Mbak Eka ingin meminta pulang ke kampungnya. Mbak Eka merasa tidak kuat kalau ia harus tinggal di atas. Dengan usaha keras, ibuku lalu meyakinkan ke Mbak Eka kalau yang dia alami itu hanya halusinasi saja. Ibuku sengaja berbicara seperti itu agar Mbak Eka tidak takut dan panik. Sebenarnya ibuku tuh tahu apa yang terjadi di atas itu mungkin benar adanya. Karena dulu ibuku juga pernah diteror makhluk-makhluk yang ada di atas saat ibu mengandung diriku. Karena kondisi Mbak Eka yang masih syok, ibuku menyuruh Mbak Eka untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Akhirnya pagi itu ibukulah yang menyiapkan sarapan untuk kami. Kami berusaha untuk melupakan apa yang telah terjadi kepada Mbak Eka agar kami tidak larut dalam ketakutan. Jam sudah menunjukkan 6:30 pagi. Tidak berapa lama, tukang beca langgananku akhirnya datang menjemputku. Yang dilanjutkan dengan kedua orang tuaku yang bersiap untuk pergi kerja. Pada saat itu Mbak Eka agak sedikit cemas karena Mbak Eka melihat semua orang telah pergi di pagi itu. Padahal Mbak Eka berharap kejadian itu hanyalah halusinasi saja. Tapi ternyata tidak. Gangguan-gangguan itu makin menjadi setelah rumah sepi dan Mbak Eka tinggal sendirian. Setelah Mbak Eka selesai beres-beres di lantai bawah, Mbak Eka dengan berat hati dan juga dengan perasaan takut mencoba naik ke atas untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu menyapu dan mencuci pakaian. Dengan pikiran yang masih terbayang dengan kejadian di pagi tadi, Mbak Eka berusaha lagi untuk tidak memikirkannya dan berpikir positif sambil melanjutkan pekerjaannya. Tidak berselang lama saat ia sedang mencuci pakaian di dalam kamar mandi, ia mendengar suara gagang pintu seperti ada yang sedang berusaha membukanya.
Ia kaget dan membeku, dan berusaha meyakinkan dirinya dengan suara yang baru saja ia dengar itu nyata atau tidak. Ternyata suara itu makin keras dan membuat Mbak Eka ketakutan dan panik. Ia tidak berani keluar untuk melihat sumber suara itu karena sumber suara itu tepat di kamar sebelah Mbak Eka yang dimana kamar itu dijadikan gudang. Setelah ia sampai di depan pintu kamar yang dijadikan gudang itu, ia melihat sendiri kalau gagang pintu itu bergerak-gerak seperti ada yang ingin membukanya dari dalam. Karena melihat hal itu, ia tidak berpikir panjang dan lari menuju arah tangga. Pas Mbak Eka tepat di depan tangga, ia tidak sengaja melihat ke arah kanan yang dimana itu adalah kamar mandi yang dipakai untuk mencuci baju. Mbak Eka melihat ada sosok putih tinggi sampai atas plafon kamar mandi dengan rambut agak gimbal dan tebal yang panjangnya sampai lantai, menghadap ke arah Mbak Eka. Mbak Eka tidak bisa membendung lagi rasa takutnya. Akhirnya ia lari ke bawah dengan berteriak sambil menangis, berusaha untuk keluar dari rumah itu. Ia berlari mencari pertolongan ke tetangga, yang pada akhirnya tetangga sebelah mendengar suara Mbak Eka dan melihat keluar apa yang sedang terjadi. Mbak Eka menceritakan semua kejadian yang menimpanya ke ART tetanggaku. Mbak Eka akhirnya memutuskan untuk menunggu kepulanganku dari sekolah di rumah tetanggaku itu. Itulah alasan mengapa Mbak Eka selalu tidak ada di rumah saat aku pulang sekolah. Dengan hari-hari tanpa teror, Mbak Eka akhirnya menyerah pada bulan kedua. Alasan Mbak Eka berhenti yaitu karena Mbak Eka melihat penampakan sosok hitam besar yang teramat sangat menyeramkan. Itulah tadi kisah dari Mbak Eka. Salah satu kisah yang membuat Mbak Eka tidak betah bekerja di rumahku. Sebenarnya banyak kejadian seram setelah kejadian penampakan di kamar mandi atas. Tapi karena kebanyakan itu adalah suara-suara, jadi tidak akan kuceritakan. Karena masih ada satu cerita seram lagi dari Mbak Eka, di mana dia didatangi oleh makhluk hitam tinggi besar yang sangat menyeramkan. Mungkin cerita itu akan kuceritakan di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah seramku. Jika kalian mempunyai kisah seram atau kejadian nyata, kalian bisa kirim kisah kalian ke email yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terus menceritakan kisah-kisah seram untuk kalian. Dan akhir kata, jangan tidur sendirian.